Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini sama Reza di podcast Podcast Kampus. Makasih banyak. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, tamu jauh juga dari divisi game tentunya ya. Kali ini kita mau ngomongin game. Nah, dari wajah-wajahnya mungkin teman-teman di sini udah pernah tahu, udah pernah kenal, atau udah gak asing gitu ya sama Kalau iya. nggak tahu saya malu. Kita sambut AOD Angle of Decay. Kaget semuanya kaget. Jadi ngomongin langsung ke game nih ya. Oke. Ngomongin nama, kan kalau dengar-dengar lu namanya Genocide ya. Ya, Kenapa pindah gitu namanya jadi AOD? Coba jelasin ya. Jadi gini ya, sebenarnya Biar tahu gitu teman-teman gitu kan. Iya. sedikit sejarah mungkin ya. Emang dari awal kita tuh awal berkiprah emang namanya dari Genocide dulu. Iya. Genocide kita terbentuk dari 2017. Sekarang udah masuk 2021 nih. Nah, mungkin kenapa kita ganti nama jadi AOD ya, Decay of Angel. Kemarin tuh diganti pada tahun 2020. Detail sekali. Iya. Diganti sebenarnya karena sering kita juara pora. Ya kita bukan itu sih, yang itu salah satunya gitu, biar buang sial lah ya, intinya buang Yeah. sial juga gitu. Pengen ganti nama yang baru, semangat yang baru juga. Jadi Oke. namanya Decay of Angel. Nih, udah ada yang mau nambahin nggak? Saya Dari nggak yang tahu. lain? Ya lebih tepatnya kan mudah-mudahan di tahun 2021 ini dengan nama yang baru mau mengikuti turnamen yang banyak Iya. dan lebih juara-juara lagi. Ya. Aduh, udah bosan juara di kampus soalnya. Ngomongin Mobile Legend nih, kan ini divisi Mobile Legend ya. Awal mula tertarik sama Mobile Legend tuh gimana sih? Satu-satu nih. Satu boleh. Oh ya, sebelum masuk ke topik, perkenalin dulu deh nama, nickname sama role-nya masing-masing. Aduh. Dari yang paling Dari aku awal dulu. Dari yang paling Oh boleh. Yang paling keren dulu. Oke, perkenalkan nama saya Didi Nugraha, sering panggil Huluk. Oke, boleh tambahan ST sekarang. Iya. Walaupun belum official, tapi sudah ST, alhamdulillah. Untuk nickname di in-game-nya Hulky. Untuk role itu sendiri saya support atau tank atau offlane atau side lane. Untuk jungler belum bisa. Next. Next. Oke, perkenalkan nama saya Rizky Firmansyah. Untuk nickname saya di in-game Efrianda. Untuk role sendiri saya sekarang offlaner. Oke, next. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nurul Aksan. Nickname saya di ML yaitu Teamor atau Deamor ya. Lebih tepatnya. Deamor. Role saya MM atau enggak offlane. Arter, role jungler. Dia ngegendong-gendong kita semua. Ngegendong-gendong kita semua ya. Singkat, padat, jelas. In game name Reckless. Lanjut. Gue Fokus Fauzan Subagja, di in game namanya Replay, merek baju ya. Baik, endorse bisa bro. Maaf. Tolong editor Rika. Kalau misalnya role-nya aku di ML itu kadang jungler gitu, ambil core. Tapi ngerasanya multi role. Oke. Kalau boleh tahu untuk coachnya itu gimana ya? Apakah langsung semuanya ikut ngebantuin nyusun atau gimana? Ada satu orang yang komandoin atau gimana? Biasanya sih kalau kita ya di satu komandoin dulu sama ini nih Babak Mulki sama Oh, ini. iya. Yang itu atau ini dia. Gitu. Kadang ya kita explore sendiri sih, kayak kan banyak nonton juga tuh, jadi kayak explore kayak meta apa yang lagi itu, hero apa gitu. Jadi belajar sendiri juga sih, sama ya bareng-bareng lah kita belajarnya gitu. Tapi ya kan kalau update patch gitu kan, ada yang baca, ada yang oh ini yang gini, oh gini gitu sih.
lebih ke bareng aja sih sebenarnya. Belum ada benar-benar kayak coach yang benar-benar ngarahin harus gini belum ada. Jadi ngariung lah ya. Belajar bareng intinya sasaran kan. Tadi udah ada sempat pertanyaan, cuman tadi belum masuk karena ini perkenalan ya. Jadi balik lagi, awal mula kalian tertarik sama Mobile Legends tuh gimana sih? Mungkin teman-teman di sini kan mungkin penasaran ya gimana sih pro player awal mula terpikat sama Mobile Legends tuh gimana gitu? Aduh, agak berat ya disebutnya. Padahal masih bocah. Sebenarnya Malah bukan bisa ya pro, Pokemon. bisa aja gitu, bisa main. Ya mudah-mudahan. Jeboke. Awalnya Ya, sih yang awalnya. paling apa ya? Awalnya paling ya kepo kan. Ya. Ini game apa sih gitu. Lama-lama aku mah taunya dari awal tuh oh ini Dota di HP kan awalnya gitu. Mobile Legends tuh. Ya lama-lama nyoba main. Terus ya makin tertarik sering main. Enggak disebut pro player sih enggak sih. Pokemon. Kalau saya sih dulu sih waktu zaman PSM kan, dulu kan masih main Dota kan, Iya. sama Uluk juga kan, terus ada PSM, jadi nggak bisa main Dota, terus lihat teman main Mobile Legends kan simple gitu, nyobain, jadi keterusan, itu sih Mas, iseng-iseng awalnya sih iseng-iseng. Awalnya sih iseng-iseng. Awalnya sih cuman. iseng-iseng. Iseng-iseng berhadiah. Bang Remy. Bang Hasan ya, salah. Kalau saya awal main Mobile Legends tuh SMA kelas berapa? Kelas 1 gitu. Kelas 2. Jadi awal saya main Mobile Legends tuh karena awalnya cuma coba-coba, terus diajakin sama temen, terus diajakin turnamen. Ketagihan sampai sekarang ikutan turnamen terus. Lanjut. Oke, kalau dari saya sendiri awal main tuh tertariknya karena lihat orang-orang ya awalnya main Mobile Legends. Main Mobile Legends gitu kan. Awal main tuh beres SBMPTN kalau nggak salah main Mobile Legends. Lihat orang-orang. Mungkin beda ya sama Hafiz dulu kan main dari season 1, itu saya main mulai di season 4 gitu, main season 4. Belum tahu meta atau apa kayak gimana. Nyoba belajar, ternyata ya seru lah gitu buat dicoba. Dan sampai sekarang tertarik. Ya, Lanjut lah ya. Ya, kalau saya sendiri sih posisi yang tadi dikatain Arter ya. Awalnya malah saya sedikit untuk menolak untuk tidak bermain Mobile Legends. Iya. Ngapain main mobile di HP? Di HP, ya, main di mobile. Dota aja udah jelas kayak gitu kan. Lama kelamaan diam-diam install di laptop, main di laptop versi laptop dulu. Lama kelamaan dikasih HP, beli HP sendiri. Diajak ke sama tim-tim. Jadi ketagihan tapi ya tetap paling jago terus. Di 2015. Tuh. Ya kayak gitu sih, pasti semuanya rata-rata coba-coba sih masalah game ya. Lama kelamaan nantinya pasti jadi nyaman dan Jadi hobi juga. enggak juga hobi. Ya hobi sih main game pasti sih semua cowok. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Tadi kan disinggung ya soal turnamen. Kita tahu lah kalau misalkan soal turnamen Mobile Legends di Unisba mah udah tahu lah siapa juaranya. Nggak usah lihat dulu siapa member di sini, pasti kalau dia ikutan, misalkan tim ini ikutan, ayo udah gitu. Saya juga baru ngerasain juara sih waktu ikut tim. Nah, ngomongin turnamen, kan katanya kalian bawa mengharumkan nama Unisba katanya ya, untuk ikutan turnamen di kampus sebelah yaitu Unpas gitu. Itu gimana sih ceritanya? Oke, jadi awal mula kita ikut di Unpas itu ini tahun 2018 kalau nggak salah. 18. Pertama itu kita punya keberanian buat main nyoba keluar tuh kan pertama tadi kita main di skala yang kecil dulu. Pertama kita dari Forak TI udah alhamdulillah tuh juara 1. Kita naik yang lebih tinggi, masuk ke POT. POT juara, nah kita tuh dapat ada selembaran itu dari turnamen Jarum. Nah itu Jarum. Nah kebetulan karena di Jarum itu dari Unisba tuh gak nyelenggarain, yang nyelenggarainnya di kampus sebelah, kita coba tuh ke sana gitu kan. Alhamdulillah di sana kita juga berubah hasil gitu. Di sana alhamdulillah juara 2. Nah di situ awalnya kita tuh mau dianggapnya itu mengharumkan nama kampus
Unpas awalnya tuh sebelum Oh, kita iya. gitu. Cuman kita kan bilang ke panitianya gitu, sebenarnya kita kan bukan mahasiswa Unpas nih, kita dari Unisba gitu. Soalnya emang di sana kan bawanya bawa nama kampus gitu. Akhirnya naik lagi ke regional kota. Ya mungkin karena kita waktu itu belum terlalu giat berlatih gitu, jadi cuman berlatih. sampai di regional kota aja waktu Iya. itu buat di Unpas. Kayak gitu. Yang menawain mungkin teman-temannya. Ya lumayan sih itu teh ya di awalan gitu ya kita nyobain turnamen keluar sebagai pengalaman aja gitu kan, nyobain pertama kali gitu. Dan dari situ kita kan dapat pelajaran ya. Berarti harus sering main bareng-bareng gitu kan, nemuin strategi lah intinya gitu. Waktu terakhir waktu itu di Click Square ya, Ya. di Click Square tuh kemana sih? Dari Clicksware itu lanjut, pertama kita masih dalam lagi itu. Iya. Masih melanjut ke Porak TI 2019. Alhamdulillah masih gol juara 1, TOT 2019 masih gol juara 1, langsung kita lanjut ke ada turnamen jarum lagi. Tapi waktu itu kita regional di Batu Jajar. Batu Jajar, alhamdulillah kita tembus lagi juara 2 lagi di luar. Lagi-lagi kita waktu itu masih belum dikasih rezeki lah untuk tingkat regional. Kotanya juga masih kalah sih. Kalau boleh tahu yang di turnamen Jarum Unpas itu tuh juara berapa gitu? Itu tuh juara 2 ya. Nah, ya buat di Unpas sama juara 2. Juara 2. Itu di final tuh lawan siapa ya kalau boleh tahu? Kok bisa gitu ngalahin gitu ya? Terus ya tim paling edan lah istilahnya di Unisba gitu ya. Jadi gini ya, mungkin sebelumnya Jelasin bukan lah, ya. paling edan Indonesia ya, Iya. mungkin teknik lah ya. Kita kerucutkan dulu gitu. Iya iya. Boleh. Masih belum, kita belum nyoba untuk regional Unisba. Cuman waktu itu yang saya ingat waktu itu ya, waktu masuk di Unpas itu, pertama waktu itu emang kita pertama full hero masih kurang. Ya. Waktu itu masih ada hero baru, waktu Gusion paling OP. Di situ masih belum ada yang bisa megang. Lancilot masih OP, sama juga masih belum ada yang jago gitu. Waktu itu emang masih kalah mekanik sama full hero sih gitu. Cuman pakai hero-nya itu aja gitu. Sebenarnya kalau mungkin sekarang model Ono ya ayu gitu. Pede sih. Buat tim yang kemarin di final bisa hubungin Ya. DM ya. Anak-anak pasti hati. Guys. Bulky sekarang. Kan ngomongin yang ya kita tahu lah untuk juara 2 juga udah hebat banget kan ya. Kalian latihannya kalau boleh tahu berapa kali sih sebelum turnamen lah ya? Hitungannya berarti Kalau latihan sih, kalau latihan gitu. kalau latihan teh kita mah nggak diatur sehari mau berapa kali. Saya login aja anak-anak di grup kalau misalnya. Ayo login gitu kan ngedadak. Iya. Biasanya Amin 1 sih rame-ramenya latihan tuh. Game Gitu. 1 sampai begadang terus turnamennya ngantuk. Benar. Oh iya? Fun fact benar-benar. Oh, Sampai benar waktu jadi. itu juga pas mau turnamen yang pertama di Batu Jajar kan goals juga tuh kita masuk ke regional kota nih. Nah salah satu member baru kita nih kalau gitu masih tidur gitu kan. Masih tidur gitu. Padahal kita kan jauh nih langsung ke Cimahi. Iya. Berangkat jam 7:30 harus sudah di sana gitu. Ini jam 6 tuh masih tidur gitu. Karena sibuk latihan bikin meta gitu kan. Iya. Pas hari H langsung. Yang ada kurang istirahat. Istirahat. Alibi yang fresh main. Gak fresh. Enggak fresh ya, alibi aja dulu gitu. Padahal kalau tidur jam 9 Bisa. bisa kalah. Itulah kekurangan kami. Bayangkan kalau kita giat latihannya. Ayo. Ayo. Makin. Makin banget turnya aing. Jadi pas di kalau misalkan sebelum bertanding gitu kan, ketika ada yang bilang ada yang telat gitu ya. Persiapan itu apa aja sih? Apakah casan ataukah mental dulu? Karena kan biasanya kalau sebelum bertanding tuh ada yang ke WC dulu gitu kan. Siapin dulu mental gitu. Bagian Gimana saya gitu? gitu, bagian saya. Ben. Kalau kalian gimana sih? Masing-masing coba pengen tahu. Kalau aku sih Iya. apa ya? Casan sama kipas. Itu. Kipas. Iya, paling unik bawa kipas. Betul kita Turnamen bawa kipas, orang-orang Kipas yang gede gitu. Kipas gede gini. yang kecil. Nah, di bawah Bin, pasti. Coba panitia. Pasti. Nih teman-teman bisa dikasih lihat nih. Dibanding seorang juggler. Nah, Inilah yang membantu. Rahasianya ini. Cobain aja di rumah. Dajeng Pasti dingin tangan. Discord gandeng. itu sih persiapan sama yang Jadi
tim kami kemarin udah melakukan sesi Q&A di Instagram ya. Dan ada sekitar 576 komentar Waduh. Wow. yang ingin ditanyakan ke Itu tim ngomong OD. betul. Contohnya dari username ayap_pb, ayap_pb. Oh, ayam. Ya. Di sini hero signature kalian masing-masing beserta alasannya. Oke, mulai Ada. dari David dulu aja. Kalau aku sih hero signature ya, yang paling pertama gitu. Mission. Yang pertama kenapa sih aku itu hero favorit gitu. Yang pertama keren gitu kan. Main dagger. Itu sih intinya awalnya tuh suka sama hero favorit itu. Kalau sekarang kan yang lagi meta itu Benedetta. Benedetta kan itu licin ya itu hero-nya. Nah itu sih. Belum. Sama Link juga, Link keren gitu kan bisa naik tembok. Bisa duduk. Nah itu sih intinya mah. Dan gimana apa ya kalau hero favorit sih menurut aku mah tergantung kita maininnya gitu. Kalau misalnya kita senang kan biasanya jadi apa ya, feel-nya tuh dapat gitu pas lagi main game juga. Itu harus pede intinya. Kalau orang sih kalau di favorit profil sih Grok. Cuman kalau yang favorit banget sih sebenarnya Hayabusa ya. Kayak keren banget gitu, kayak bisa main bayangan, skinnya juga bagus kan. Kalau misalnya season ini sih ya karena disuruh nge-tank sih jadi Jauhead sih. Kayak Jauhead tuh kayak udah sama Baxia tuh udah kayak 80% menang lah. Paket pelengkapnya gitu ya, jauhnya dari Iya, udah yang bisa ngerusuh lah kesana Iya. sih udah solo kill bisa kan enak banget. Kalau hero signature saya tuh yang pertama yang ada di profil ya Bruno. Suka Bruno karena main bola. Dan emang rambutnya tuh gimbal. Itu. Rambutnya gimbal. Berarti kita mau Brodai sekarang. Nah, benar. Lilby. Ada lagi? Cuma satu? Paling sama ini. Lampu sekarang. Lampu. Paling lagi OP lah. Lagi OP ya? Karena lagi OP mungkin ya? Enggak sih, emang dari dulu. Apalagi sekarang maksudnya lagi emang OP banget gitu. Lanjut? Kalau dari saya sendiri untuk di profil hero signature itu Chow ya. Chow tuh kenapa? Karena yang pertama gesit gitu kan, sit Nyeni. gitu. Rumingkang kan. Rumingkang tuh kayak rumingkang kalian tahu. Rumingkang. Mainnya nyanyi. Talimpuk, talapung, nah, udah itu langsung pasti otomatis. Pertama itu, yang kedua Leomord sih. Wah, Leomord tuh udah paling gagah lah ya gitu. Kesatria pakai kuda gitu. Bukan kuda-kudaan, maksudnya naik kuda gitu kan. Udah auto diinjak pasti mati. Sekarang tuh wah Leomord udah mantap lah gitu untuk apalagi buat di late game. Yang terakhir sekarang Freya. Wah, teteh-teteh gitu kan. Teteh-teteh pakai armor. Gede itu semangatnya gitu. Oh, iya. Wah, ya udah di landing pasti menang. Sayapnya juga. Sayapnya juga gede kan. Perisai. Perisai gitu. Pakai rok enggak pagujut sih. Wah, gitu. Wah, Freya pokoknya udah cewek gede berani mantap Freya. Udah, pokoknya. Udah. Perisainya. Perisainya sayapnya juga. Iya, bisa banget. Lanjut? Kalau untuk signature saya sendiri mungkin Lunox ya. Lunox itu sendiri karena dari pemakaian skillnya itu udah paling enak banget dah. Bisa tank tuh auto hancur semuanya. Karena tugas di support itu sendiri untuk menyupport. Termasuk bocil juga itu hero bocil. Pencet. Tetapi nggak sembarangan orang bisa pakai itu hero. Butuh yang mekaniknya tinggi itu butuh. Di saat Loki pakai hero itu musuh auto kabur lah udah kelayapan lah udah gitu. Terus yang kedua tuh Selena sih. Lagi-lagi. Bukan karena saya jago pakainya, tapi emang itu hero yang paling dibenci sama semua orang. Udah keren banget lah, yang butuh mekanik tinggi itu udah paling signature banget. Kayak gitu. Sama, aduh satu lagi deh. Link, aduh. Itu signature banget saya. Signature ya. Di saat dulu pakai Link, tim auto kalah. Pacara kaki ini. Soalnya nggak turun-turun dari tembok, diam aja di atas tuh jadi orang. Ya jadi linglungnya. Iya. Namanya linglung namanya. Tapi itu emang 3 hero itu emang paling ada sih. Tapi semenjak orang belajar nih sih menang. Iya. Menangis gitu. Menangis. Gimana?
Karena timnya nge-backupnya penting. Itu Oh, balik lagi iya. sih. Iya Di sih, saat kita sebenarnya pakai penting. hero signature tuh kita lihat timnya. Kita nggak Iya. bisa dengan berdiri sendiri bisa ngegendong teman, nggak bisa. Ya itu Oh, intinya Kita harus. dan yang jungler ya yang bisa disebut core gitu kan di mid itu juga bukan dia yang gendong tapi si core-nya itu yang digendong sama 4 tim itu. Sama satu lagi sih saya hero kesukaan. Kulit. Iya. Soalnya new world. Alani. Yang damai bro. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ridwan _ gaming. Asal pernah denger ya itu. Terkenal juga itu YouTuber juga ya. Itu yang ada yang kita itu loh. Ada yang pernah sempat Pernah main bareng pakai badan loh saya. Band. Oh, kenal ya. Skill 2 kemana? Ultinya kemana? Iya. Box itu. Gak kepikiran sama. Pantesan nanya sekarang. Iya, pokoknya itu sering ngechat juga dia bang, mabar bang. Paling sering chat kita semua itu. Makasih buat Ridwan paling jadi fans. Makasih Ridwan. Ridwan nanti kita undang lah ke GH kita ya. Pertanyaannya, gimana sih caranya manage mental dan emosi saat tim tertekan dari awal sampai mid game? Wih, teknis sekali. Ya, ini makanan Bang Bulki sih. Benar. Ya, itu emang bener paling penting dari sebuah tim tuh karena contoh misalkan gini, kalau misalkan di satu tim itu semuanya keras kepala, nggak ada penengah itu kan itu bakal jadi berat banget ya. Misalkan satu sisi di sininya keras, sisinya keras, kasih tahu nggak mau gitu. Caranya itu dengan menenangkannya tuh dengan dibuat percaya diri dari awal. Karena pas waktu di tengah itu kita nggak bisa nenangin gimana, itu pasti udah kebawa emosi apalagi dalam posisi kalah ya. Apalagi posisi kalah, contoh yang adalah leader kita lah yang sering bilang astagfirullahaladzim. Istighfar. Apalagi kan itu juga salah satu core kita, itu kan peran penting juga di laner. Itu dengan cara ya harus kasih kesabaran terus gitu, harus kasih pengertian bahwasanya kita tuh bisa menang loh gitu. Jangan sampai kita underestimate dulu sama tim yang sendiri gitu. Jadi tetap harus pede dulu walaupun kita udah tertinggal ataupun udah kalah. Ingat comeback itu ada. Ya, games kecil-kecilan lah ya. Jadi kami udah ngumpulin kalimat yang diucapin sama hero di Mobile Legends. Nah, di sini biasanya kan dilihat dari kalian kan main Mobile Legends udah berapa jam gitu ya? Hampir 100 atau ada yang 1000 mungkin ya? Dari Mobile Legends. 2000 match. Itu David 13.000 match. 13.000 match. 13.000 match. Lalu 5.000. Dari season 1. Dulu season 5, 6 ya. Pas Lancelot keluar bro. Udah siap? Oke. Yang pertama ya. Ini cepet-cepetan aja ya. Sebenarnya pakai suara semua. Hah? Bahasa lembut. Udah makin ada. Sometimes I think about girl. Alpha. Acung dulu. Tapi Jadi gimana sistemnya, jawab dulu atau? ngacung dulu. Oh, Ngacung langsung. Habis ngacung ditunjuk baru jawab. Oh, oke. Berarti anulir dulu. Tadi anulir dulu. Hadiahnya kopi susu ya? Oke. Tahu. Oh tahu. Lanjut. Love other as love yourself. Ngacung dulu. Ngacung. Estes. Betul. Iya dong. Yang penting mah in game mah. Nih. Ayo. Lanjut. I am on top of the world. Kata siapa? Bruno. Woi, betul. Ini hero signature-nya tahu. Signature-nya tahu. Ayo nggak awet apa lo? Nanti apa metanya? 0 1 0 1 ya? Ya. Oke. Dua. Dia sudah. Kita pas multi mau nang aku. Maksudnya nendang gua. Selanjutnya, Ball away kalau keep on smiling, it's important. gila. Ya betul. Hero bocil ya. Hero bocil. Hero cewek. Hero Yudora hero bocil. Oke. Keep on smiling. Yang belum punya poin, mohon ini dikit lagi pertanyaannya nih. Berebut ya. Oke. Giveaway skin elite. Ini berikutnya, open your mind. Open your mind. 5 Gon. 4 Kuat Bin. Sumpah dan apa? Open your mind.
2 lagi lah ya. 2 lagi. Oke, ya. oke. 10 lagi juga hayu. Selanjutnya ada Muscle of Iron, Bone of Steel. Gatot Kaca. Oke. Itu teh tank saya itu. Udah loncat tapi kabur. Sebenarnya itu kondisional. Tapi lebihnya kebanyakannya emang kabur. Kalau sempat kita backup. Ada dulu juga waktu korak tuh tadi keburu ke markas dah tuh. Oh, itu bukan saya. Bukan Gatot Afrianda itu. Lanjut. Wipe out fully injustice in the world. Yucong, Yucong siapa? Yucong, Yucongnya siapa? Yuzong. Salah. Hah? Ulangi. Cow. Betul. Mana Cow? Wipe out fully injustice in the world. Oh iya, pasti hidup. Aduh, nyekil. Aing 200 match pakai cow. Wah, ini saya mana udah ngacung. Si David udah 800 match Cow. Apa? Kurangnya 300 tak apa sih? God cry. Nah, Yucong. gila lagi. Skor sementara ada di atas ya nanti. Editor tolong editor. Itu oke. Atas. Saya sendiri yang ini. Fight. Oh, multi talent sekali ngomong ya. Oh, main sekali dua ya. Terakhir nih, terakhir ini harusnya ya nggak pakai hero juga terusnya tahu sih. Oke. Hey, not bad. Selalu kan. Oke. Gampang banget. Jadi games kali ini dimenangkan oleh Bayern. Ini hadiah Mas. Ini sponsori oleh Mitu.